Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita sebagai pendidik nih ataupun guru bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan dengan kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai guru atau pendidik, maka sudah sangat sepantasnya gitu kan, guru tersebut mendapatkan penghormatan atau dihormati oleh siswa dan mendapatkan penghasilan yang sesuai gitu ketika guru sudah menjalankan kewajibannya sebagai guru, sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah, dan juga berhak untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, dan juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah ya untuk kepentingan peserta didik yang di lembaga tersebut, dan juga punya hak untuk memberikan sanksi apabila siswa itu melanggar aturan. Punya hak ya gitu seorang pendidik. Yang terpenting adalah sanksinya itu untuk mendidik gitu, supaya untuk mendisiplinkan siswa gitu. Dan juga guru juga memiliki hak untuk memberikan nilai kepada siswa, berikan nilai kepada siswa. Ya itu haknya gitu, karena memang ketika guru sudah menjalankan kewajibannya, tentunya harus beriringan dengan haknya juga. Hak dan kewajibannya gitu harus betul-betul ya dimiliki gitu dan dilaksanakan gitu ya. Dan apalagi hak guru itu selain daripada tadi adalah mendapatkan pembinaan karir ya. Mungkin contohnya seperti pelatihan gitu kan, workshop gitu, apa aja gitu yang kaitannya dengan untuk pembinaan karir gitu. Terus mengajar di lingkungan yang nyaman, bersih dan juga aman. Disinilah gitu kan guru punya hak itu ya. Makanya biasanya kalau di lembaga sekolah, lembaga pendidikan itu kan ada tugas masing-masing. Kalau guru itu mungkin membersihkan hati siswanya supaya lebih mudah untuk belajar gitu kan. Tapi kalau OB itu kan membersihkan lantai supaya bersih lantainya gitu ya. Seperti itulah contohnya ya. Jadi mempunyai peran dan fungsinya masing-masing gitu. Dan yang selanjutnya apa? Mendapatkan penghargaan itu ya. Ketika guru tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik, maka mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan gitu ya. Dan selanjutnya adalah memiliki kebebasan untuk berpendapat, berserikat. Itu ya silahkan, selama pendapatnya itu tadi untuk kepentingan, untuk kemajuan lembaga pendidikan, bukan malah pendapatnya menjatuhkan. Kadang-kadang memang ada sebagian guru yang memang pendapatnya itu menjatuhkan gitu. Misal contohnya yang seharusnya tingkat madrasah aliyah gitu, harusnya itu minimal gitu kan, maksimal ya gitulah, satu pulangnya itu jam 2 gitu. Tapi guru tersebut pengennya pulangnya duhur gitu, padahal harusnya jam 2 kalau hitungannya masuk jam 7 gitu. Itu kan pendapat yang tidak sesuai gitu, nggak seimbang. Kenapa? Antara tingkat madrasah ibtidaiyah dengan madrasah aliyah tentunya berbeda gitu kan. Pelajarannya juga kalau di tingkat menengah ke atas udah lebih banyak. Dan untuk pelajaran-pelajaran bulognya, tambahan-tambahan yang lainnya juga itu boleh dibebaskan gitu. Yang menetapkan adalah lembaga tersebut gitu. Jadi ketika guru memberikan pendapat, sah-sah aja, bagus gitu pendapatnya, tapi yang tepat gitu. Misalkan pendapatnya jangan sampai dia nggak mau remedial sama sekali, jadi tugas wali kelas aja kalau UAS gitu atau PAS atau apalah kegiatan ulangan gitu. Ketika anaknya nggak mencapai KKM, guru tersebut nggak mau menindaklanjutin, diserahin ke wali kelas. Padahal prosesnya bukan begitu. Prosesnya lakukan remedial dulu anak tersebut. Ketika anak tersebut ternyata nilainya masih kurang juga, atau anak tersebut tidak mengikuti remedial yang sudah disampaikan gurunya, diinfokan ke gurunya kepada peserta didik tersebut, baru serahkan kepada wali kelas. Kalau ini belum melakukan tindakan, gurunya malah langsung diserahin ke wali kelas, itu juga kurang tepat gitu. Atau pendapat yang begini contohnya, bagi rapat seharusnya sesuai dengan titik mangsa ya gitu kan. Wali kelas tersebut nggak mau, udah sih bagi rapatnya nanti aja pas masuk sekolah. Misal itu pendapatnya kurang tepat, sangat kurang tepat, karena ini akan menjadi citra yang sangat negatif di sebuah lembaga pendidikan. Kok nggak punya disiplin, kok nggak punya sasaran target, kan begitu nantinya, semau sendiri gitu kan. Bagi rapotnya kan lucu gitu, masa bagi rapat pas masuk sekolah gitu. Atau apa pendapatnya, banyaklah pendapat-pendapat yang memang mengarah ke hal-hal yang negatif gitu, mengarah bukan untuk kepada kemaslahatan gitu ya. Itu sebaiknya gitu kan, kasih pendapat atau pandangan-pandangan yang memang betul-betul untuk memajukan lembaga tersebut, untuk kemaslahatan peserta didiknya, kemaslahatan lembaga tersebut gitu, sehingga lembaga tersebut memiliki apa ya namanya, wibawa gitu. Wibawanya apa? Disegani gitu oleh siswa. Oh iya, ini mah aturannya begini. Jadi siswa itu merasa, aduh nanti benar ini kalau misalkan saya nggak ngikutin ulangan pasti saya dikasih punishment gitu, misalkan gitu. Jadi memang harus kompak kalau dalam satu lembaga. Misalkan kalau satu tegas, yang satunya lagi nggak tegas, itu juga akan mempengaruhi gitu, mempengaruhi kedisiplinan siswa. Jadi kalau tegas komitmen harus semuanya gitu.
Makanya perlunya tadi tuh guru itu wajib mentaati aturan sekolah gitu. Aturan sekolah juga itu kan kita juga punya akal yang sehat, hati yang jernih. Ketika aturan-aturan tersebut memang bertentangan dengan kode etik pendidikan, kita bisa sampai kita tegur. Jangan ini mah tegurnya malah menjatuhkan, mengkritisi. Padahal kita harus tahu gitu tugas inti daripada guru, wali kelas, atau misalkan staff gitu. Misalkan tugas inti staff, berarti tugas inti staff itu kan harus misal datang jam 7 untuk mencet bel sampai pulang lagi jam 2. Itu tugas intinya yang menjadi yang menjadi inti penilaian adalah itu. Kalau misalkan waka kurikulum, tugas inti utamanya adalah itu tadi, apakah kurikulum itu menjalankan tugasnya membuat dokumen 1, apakah kurikulum itu menjalankan tugasnya mengarahkan atau mengingatkan guru-guru untuk membuat administrasi pembelajaran gitu kan. Apakah kurikulum itu memeriksa administrasi pembelajaran tersebut. Banyaklah tugas-tugas yang inti yang itu menjadi inti penilaiannya gitu loh. Atau guru tugas intinya apa di kelas, ya harus disiplin masuk kelas. Kalau misalkan masuknya jam tengah 9, dia datang misalkan jam 8-nya gitu kan, biar gak telat masuk kelasnya gitu. Atau misalkan sebelum 15 menit sebelum masuk gitu kan, sebelum bel sudah datang. Itu yang paling intinya yang akan menjadi penilaian guru tersebut membuat perangkat pembelajaran atau tidak, seperti itu. Melakukan pengembangan terus enggak gitu. Jadi ada titik-titik intinya, begitupun kepala sekolah gitu. Tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan langsung menjas gitu kepala sekolah yang mungkin gitu kan, ada beberapa sekolah yang kepala sekolah itu hadirnya cuma dalam 1 pekan hanya 4 kali saja ke sekolah. Itu tidak bisa kita langsung menjas kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya yang baik gitu, dengan baik sebagai kepala, nggak bisa gitu. Karena kalau kepala sekolah masih menjalankan tugasnya sebagai administrator gitu kan, sebagai motivator gitu, sebagai edukator, sebagai leader gitu, sebagai supervisor, sebagai manajer gitu kan, inovator gitu. Selama kepala sekolah menjalankan 7 tupoksi ini, ya berarti kepala sekolah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Karena kalau misalkan penilaiannya hanya dengan kepala datang jam 7 pulang jam 2 atau tengah 3, ya itu apa bedanya dengan tugas saat Sabtu. Memang ada kalanya harus seperti itu.